Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kesempatan untuk bisa bersilaturahmi bersama kami. Mari kita ucapkan kalimatut tahmid sebagai ungkapan syukur bilisan kita atas semua nikmat yang telah diberikannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya fid dunya wal akhirah dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beruntung mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang ingin rezekinya melimpah, pekerjaannya lancar, mari rajin-rajinlah bersolawat. Dan kita bersama Taman Surga ada gerakan ayo baca solawat Jibril selama 30 hari yang dibaca minimal kurang lebihnya 1 hari 1000 kali. Dan hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita telah sampai pada hari yang ke-27 sahabat. Nah, sahabat yang dimuliakan, bukan 27 mohon maaf, hari yang ke-23 sahabat yang mohon maaf. Nah, sahabat semua, silakan yang telah mengikuti gerakan ini, silakan absen jumlah bacaan sholawat yang dibaca hari ini pada kolom komentar. Tuliskan juga kisah pengalaman Anda dalam bersolawat, dan jangan lupa untuk senantiasa Anda bisa menjadi orang yang senantiasa bisa menginspirasi orang lain dengan izinnya Allah, dengan cara saling mendoakan dan juga memotivasi teman-teman kita untuk bersolawat. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hubungannya antara rajin bersolawat dengan rezeki berlimpah dan pekerjaannya lancar? Mungkin ada sahabat Taman Surga yang bertanya dalam hati, saya ini sudah bersolawat, tetapi kok rezekinya belum lancar, tetapi kok pekerjaannya belum baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Ahzab ayat 56. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ini merupakan kalimat pernyataan yang memberikan informasi kepada kita bahwa Allah dan juga malaikat-malaikatnya Allah yang taat ini bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum kita lahir, ya, saya, sahabat semua lahir, Allah dan malaikat-malaikatnya sudah terlebih dahulu bersolawat pada Nabi, dan sampai sekarang juga masih bersolawat, begitu ya. Kemudian kita lihat firman Allah berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini merupakan seruan, sapaan kepada orang-orang yang beriman.
Hai orang-orang yang beriman. Tanda bawah, digaris bawahi, di stabilo. Orang-orang yang beriman. Berarti hanya orang-orang yang beriman saja. Begitu ya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Orang-orang yang beriman diseru, diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan penghormatan kepada beliau. Diingat-ingat orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana ini yang dimaksud orang yang beriman? Maka supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari sholawat ini, yang pertama kita harus menjadi orang yang beriman, itu sebagai prasyarat. Jadi sholat 5 waktunya harus dipenuhi. Kemudian perintah-perintah Allah yang diperintahkan harus dilaksanakan. Larangan-larangan Allah jangan dilakukan, kan begitu. Kalau kita masih sering berbuat maksiat, sering ghibah, sering menggerutu, sering tidak bersyukur, berhenti mulai sekarang. Tetapi kita harus bagaimana? Kuncinya supaya sholawat kita ini bisa luar biasa, bisa grafiknya cepat, begitu ya. Maka ya kita harus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Ayo mulai sekarang rajin-rajinlah penuhi kewajibannya untuk sholat fardu 5 waktu. Tambahlah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian setelah itu berzikirlah kepada Allah, bacalah istighfar, bacalah Al-Quran, bersedekahlah, bantulah orang-orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah beriman, kita sudah bertakwa, maka yakinlah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka dengannya Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim ini sahabat. Barang siapa yang sholawat 1 kali pada Nabi, akan dibalas 10 kali sholawatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dirahmati, kita akan diberikan kasih sayang. Dan kalau setiap orang sudah diberikan kasih sayangnya Allah, maka rezekinya lancar, urusannya beres, pekerjaannya berhasil, usahanya sukses, dosanya diampuni, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan sebagainya. Jadi bukan mustahil kalau orang baca sholawat hidupnya jadi baik, imannya bertambah, kemudian diberikan petunjuk untuk bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dalam segala hal, itu bisa saja. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah bersolawat 10 kali untuk orang yang bersolawat atas engkau sekali. Apakah hal itu bagi orang yang hatinya hadir? Maksudnya ketika sholawat, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Apakah ketika bersolawat itu hatinya hadir, benar-benar mengingat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengharapkan ridho Allah? Ternyata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Sebaliknya, hal itu bagi setiap orang yang lupa bersolawat atasku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya seperti gunung-gunung. Orang yang hatinya nggak hadir ketika baca solawat itu diberikan sama Allah seperti gunung-gunung. Dan para malaikat berdoa untuknya dan meminta ampunan untuknya. Jadi malaikat berdoa untuk dia, kemudian juga memohonkan ampun untuk yang baca itu. Sedangkan bila hatinya hadir pada waktu bersolawat atasku, barang siapa yang solawat hatinya hadir, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu bagaimana balasannya.